gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini, kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang kuat, Roh Allah yang kudus memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Sehingga membuat hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Terpaut kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji, menyembah, pintu surga dan hadirat-Mu terbuka atas setiap kami Tuhan. Dan kami percaya lawatan Allah yang dahsyat melawat setiap kami. Melanda gereja-Mu, melanda umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga kami diperbarui, sehingga kami dikuatkan, sehingga kami disembuhkan, sehingga kami dipulihkan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab itu kami mau memuji kebesaran-Mu, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari berikan sorak-sorai bersama saya dan katakan amin. Haleluya. Yes Lord. Mari berikan penghormatan yang tertinggi bagi Raja di atas segala Raja. Bersama katakan, dancing my soul, my Savior God to thee. Sing how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari lebih lagi. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. Kami menyatakan kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyembah Allah yang besar, kami menyembah Allah yang hidup. How great thou art. Dancing my soul, my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari bersama-sama angkat tangan kita tinggi, katakan dancing my soul, my Savior God to thee. Yes Lord. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing
sukacita di tempat ini, amin. Haleluya. Tuhan akan membawa kita terbang bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Haleluya. Kita akan dibawa melewati setiap badai hidup kita karena kekuatannya, karena kebenarannya yang menuntun kita setiap hari, amin. Mari sama-sama kita katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap saudara, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita aman di dalam Tuhan, sebab Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Sekali lagi, nyatakan di hadapan Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, ya. Ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Mari sama-sama rentangkan tanganmu. Terbang tinggi di awan, yes Lord, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Come on. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku, amin. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari bentangkan tangan kita. Ku kan terbang tinggi di awan, ya Tuhan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan
batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sekali lagi. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sorak-sorak yang meriah buat anak kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca deklarasi iman. Dengan iman kita mau perkatakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Amin. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Mari saya persilakan kita duduk dalam hadiratnya. Kita mau masuk lebih lagi. Kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan, di dalam dekat dengan Tuhan ada kekuatan. Haleluya. Dengan taat aku berdoa pada Yesus.
Biar setinggi gunung masalah aku hadapi, dengan tekun aku berdoa pada Yesus. Biar badai kesusahan pasti berlalu, dengan setia aku berdoa pada Yesus. Dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Mari jemaat Tuhan sendiri pujikan lagu ini. Dengan taat aku berdoa, kami mau taat Tuhan, seperti seorang prajurit yang taat akan Tuhan. Kami mau tekun Tuhan, seperti seorang olahragawan yang dengan tekun berlatih untuk mencapai suatu pertandingan kemenangan Tuhan. Dan kami mau setia seperti seorang petani Tuhan, ya aku berdoa untuk menuai hasil-hasil yang terbaik Tuhan. Kami percaya apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Amin. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dengan iman katakan, dengan taat aku berdoa pada Yesus. Biar setinggi gunung masalah aku bersama Engkau kami akan menghadapi setiap badai Tuhan. Aku berdoa pada Yesus. Biar badai kesusahan pasti berlalu, dengan setia aku berdoa pada Yesus. Dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku, dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Engkau Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekatmu ada kekuatan yang baru Tuhan. Hanya dekatmu ada pengharapan. Daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang,
hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia sumber kekuatan, sebab hanya Dia sumber pengharapan, sebab hanya Dia sumber kekuatan. Yesus kami sembah. Haleluya. Hanya denganmu Tuhan, Engkau sumber kekuatanku, Kau sumber pengharapanku, Yesus. Daya nama-Mu, daya nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, kami sembah. Yesus, mengalir kuasa-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Sebab dekat dengan-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Sebab dekat dengan-Mu kami mendapatkan pengharapan Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan iman kami. Mari sembah, sebab Kau Allah yang hidup. Inna ya Rabbi, ya Rawa, 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 Sikira ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa, ya Sikira ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa, Sikira ya Rawa, ya Rawa, Siara ya Rawa, ya. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia yang mulia, sebab Dia yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Sikina ya rabatakana ya ramasukina ya rabatikana ya sikina ya rabataka ya ramasaka ya ramatakana ya ramasukina ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu di House of Glory mengucapkan terima kasih, mengucapkan puji syukur atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Karena belas kasih-Mu Bapa, kami boleh ada pada saat ini untuk berkumpul di tempat-Mu ya Tuhan di House of Glory, untuk memuji, berdoa dan menyembah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan, dan kami percaya dan bertobat, maka kami akan dibenarkan serta dikuduskan. Kuasa darah-Mu menyatukan kami, jiwa-jiwa disatukan dalam satu keluarga, keluarga-keluarga dalam satu gereja, gereja-gereja dalam satu sinode, dan seluruh sinode dalam satu tubuh Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dengan demikian, kuasa kasih Tuhan Yesus pasti mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Bahkan kota Sidoarjo menjadi kota yang berdoa. Seluruh penduduk diberkati dengan aman, damai, sejahtera, hidup makmur, perekonomian bangkit, serta boleh menjadi teladan bagi kota-kota lain di Indonesia. Visi Tuhan percayakan kepada gereja House of Glory pasti digenapi. Sidoarjo bertobat dan dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Indonesia agar pemerintahan bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki integritas, serta dampak bagi bangsa yang makmur, diberkati, aman, ada damai sejahtera di setiap kota. Kami berdoa agar Indonesia tetap dalam kendali Tuhan,
penuh ketenangan, terlebih menghadapi tahun politik. Kiranya kuasa Roh Kudus menjauhkan dari roh adu domba, roh pemecah belah, roh intimidasi dengan segala usaha menyebarkan berita bohong. Kami berdoa agar pemerintahan yang sedang berjalan dipimpin oleh hikmat oleh Tuhan. Roh bijaksana ada atas pemerintah kami, baik dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa bagi pemimpin dari pusat sampai ke daerah tetap diberi hikmat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh aparat keamanan tetap terbebas dari tekanan kaum radikal dan mampu untuk menjaga keutuhan NKRI dan mampu untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi oleh karena pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ucapan doa kami peralihkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Benar Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Daripadanya lah keselamatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang telah Kau berikan buat setiap kami. Engkau Allah yang kudus, yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap kami, sehingga kami selalu di jalan-jalan kebenaran-Nya Tuhan Yesus. Layakkan kami di hadapan-Mu Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan rohani yang dibangun oleh keangkuhan manusia ya Tuhan Yesus. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap memandang Engkau Allah yang besar dan patut tunduk kepada Engkau, menghormati Engkau dalam setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan, layakkan setiap kami. Kami membawa keluarga lepas keluarga di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kesatuan hati, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong di antara kami, antara suami, istri, anak-anak bergandengan tangan Tuhan Yesus, mempermuliakan Engkau Tuhan. Biarlah keluarga kami menjadi dampak Tuhan Yesus, keluarga yang mempunyai integritas Tuhan Yesus, keluarga yang menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Untuk para suami Tuhan, kami membawa sebagai suami, kepala rumah tangga, imamat yang rajani. Untuk para istri kami berdoa, biarlah istri-istri cakap menanggung segala perkara, tiang doa bagi setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak kami sebagai generasi penerus, untuk memasuki masa bonus demografi Tuhan. Engkau mempersiapkan anak-anak kami Tuhan. Berikan hikmat, marifat, akal budi, kebajikan, kemurahan yang daripada Engkau, kepandaian, kecerdasan yang luar biasa, sehingga dia Tuhan mampu Tuhan Yesus berkontribusi duduk di jajaran pemerintahan Tuhan. Kami rindu anak-anak kami Tuhan Yesus berkontribusi di pemerintahan, di politik, teknologi, budaya, dan segala Tuhan yang untuk memajukan bangsa dan negara kami tercinta ya Tuhan. Itu semua Tuhan bukan kuat gagah kami, itu semua untuk kehormat kemuliaan nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dieluk-elukan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus yang sakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan saudara-saudara kami yang menderita sakit Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kesembuhan itu terjadi, mukjizat itu terjadi, sehingga dia bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan Yesus di dalam rasa kesakitannya Tuhan, mempermuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang merindukan buah kandungan ilahi Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus, berikan yang terbaik Tuhan untuk pasangan suami istri yang merindukan buah kandungan ilahi itu ya Tuhan.
Untuk para janda, fakir, miskin, Tuhan Kau memberikan kecukupan Tuhan Yesus. Kau memberikan kesehatan yang luar biasa, sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau membangkitkan Tuhan ekonomi kami, kesehatan kami Tuhan Yesus. Biarlah semua itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Usaha pekerjaan kami Engkau pulihkan Tuhan, kesehatan kami Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Untuk FA kami Tuhan, berikan kesatuan hati, saling menopang, menolong, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa, untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah doa ucapan syukur kami, pengagungan kami. Kami yakin dan percaya doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, Engkau memeteraikannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Biarlah mengalir kuasa di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat Allah memenuhi setiap kami. Kami haus akan Kau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari perkatakan dengan imanmu, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, kami menyembah Engkau Tuhan Jesus. Mari bersama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang. Kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari bersama angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya. Yes Lord. Inilah pujian kekuatan kami di hadapan-Mu. Sungguh Kau hebat.
bersamaku nyanyi. Yes Lord, kami memuji Engkau. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari saudara bapak saudara untuk kembali berdiri, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi kan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari lebih lagi katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari sembah Dia. Oh, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kekuatan setiap kami, Tuhan. Oh ya Tuhan, kami mengakui kehebatan-Mu, kami mengakui kekuatan-Mu, Jesus. Oh, syarala barala 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 barala. Ini anak-anak masyarala barala 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 barala. Ini emosi yarala barala 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 barala. Ini anak mayarala bu. Haleluya.
Oh, yara lama she yara nana bu. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Bapa sebagai mentor kehidupan sampai sukses. Mengapa saya mengambil tema seperti ini? Mari kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 21. Perikopnya adalah doa Paulus. Siapa sebenarnya Paulus? Paulus adalah seorang yang dikenal antikristus sebelumnya. Dan berapa banyak murid-murid Yesus yang dibantai, yang dibunuh, yang dianiaya. Tetapi melalui sebuah perjumpaan akan terjadi sebuah perubahan di dalam hidupnya. Mari kita buka di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 kita baca. Saya baca, saudara baca 15, kita bersaut-sautan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. 15, saudara baca. Aku berdoa supaya ia maksudnya Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema Bapa sebagai mentor kehidupan sampai sukses. Mengapa saya bicara tentang Bapa? Bapa itu bicara tentang Allah yang begitu dahsyat, pencipta langit dan bumi, yang bersedia menjadi Bapa, dan dia bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan kita. Banyak orang Kristen tidak sadar
di saat-saat dia mengalami kesulitan, di saat-saat dia mengalami persoalan, dia tidak mengenal bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa dan kuasanya serba maha, yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Mengapa? Dia mendeklarasikan bahwa dia adalah Allah sekaligus sebagai Bapa. Bicara seorang Bapa, Bapa tidak pernah tidak bertanggung jawab. Bapa selalu mempunyai tanggung jawab untuk menopang, untuk melindungi. Ini yang saya maksud Bapa yang normal, saudara. Mengayomi, melindungi, menjagai, mencukupi kebutuhan jasmani maupun rohani. Tetapi hari ini saya tidak bicara Bapa biologis, tapi kita bicara tentang Bapa pencipta langit dan bumi, yaitu Allah itu sendiri yang mau menjadi Bapa untuk saudara dan saya. Maka dari itu tidak perlu saudara ragu. Di saat saudara menghadapi persoalan, di saat saudara menghadapi masalah, saudara punya Bapa. Bapa yang semacam apa? Bapa yang mempunyai integritas, Bapa yang punya tanggung jawab, Bapa yang serba maha kuasa dan maha kudus. Bapa yang maha kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anaknya. Dan sekaligus Bapa yang mau melatih anaknya untuk menjadi sukses. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara bukan orang yang berhasil, saudara tidak mengenal. Dan tidak percaya bahwa Bapa yang kita sembah itu, dia bertanggung jawab untuk kehidupan saudara dan saya, dimentori sampai sukses. Firman yang baru kita baca bicara tentang seorang Paulus. Paulus adalah seorang yang sebelum mengenal Kristus, dia adalah anti-Kristus. Dia selalu mencari kesalahan-kesalahan murid Yesus. Bahkan dia menganiaya, bahkan dia membunuh, bahkan dia membantai semua murid Kristus. Satu hari dia mendengar suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mendengar suara yang begitu berwibawa, begitu berkuasa. Saulus mendengarkan. Walaupun di hatinya penuh dengan kebencian, kepahitan yang tidak beralasan untuk membantai semua murid-murid Yesus. Tetapi pada waktu dia mendengar suara itu, dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan singkatnya, dia bertobat, dia dibaptis dengan cara yang ajaib. Siapa yang baptis, saudara? Sida. Siapa yang baptis? Siapa yang membaptis Paulus? Halo? Pada waktu dia dibaptis, saudara, seluruh kehidupannya dia berubah. Manusia lamanya yang dulunya benci dengan Kristus berubah. Kenapa? Sejak dia mendengar suara, dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Paulus mengalami perjumpaan dengan Allah, mendapatkan kasih karunia, sehingga dia mendapatkan pewahyuan yang baru.
Di dalam kitab Perjanjian, buku yang paling banyak ditulis oleh Rasul, yaitu Rasul Paulus. Dia menulis paling banyak buku. Dan buku yang ditulis itu, yang ada di Perjanjian Baru, sangat-sangat mempunyai kedahsyatan. Pada waktu dia mendapatkan kasih karunia setelah dia mengenal Kristus, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Maka dia mendapatkan pewahyuan yang baru dan rahasia kerajaan Allah yang belum pernah dibuka sebelumnya. Saudara kalau baca di kitab Roma, saudara baca di Galatia, saudara baca di Efesus, banyak rahasia-rahasia yang baru yang belum pernah terbuka. Paulus mendapatkan pewahyuan yang baru sehingga kerajaan Allah rahasianya terbuka. Saudara, Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan jemaat Efesus. Dan dia mengatakan, kamu jangan bimbang. Aneh saudara, orang semua gempar, seluruh Yerusalem, seluruh kota-kota di sekitarnya. Dia mengenal bahwa Paulus adalah orang yang antikris. Sekarang dia bicara tentang Kristus. Bahkan dia mengatakan, jangan bimbang atas penderitaan. Dia mengatakan, aku juga mengalami aniaya, penderitaan, tidak sebanding dengan rahasia kerajaan Allah, yaitu keselamatan kekal. Orang Kristen harus tahu bahwa saudara dapat kasih karunia, keselamatan kekal. Mungkin hari ini saudara kata, enggak penting. Apa itu keselamatan? Saya bersampaikan, 27 tahun saya melayani Tuhan. Saya sering berhadapan dengan orang yang sudah mau meninggal. Ada yang kejet-kejet saudara. Ada yang teriak-teriak. Ada yang takut. Ada yang tidak jelas saudara. Ada yang mengatakan aku dijemput orang hitam. Tapi fakta membuktikan orang yang hidup baru di saat dia menghadap maut, dia pergi dengan damai sejahtera. Ini yang dikatakan keselamatan yang kekal bagi orang percaya, karena orang percaya dijamin pasti akan mendapatkan keselamatan kekal. Maka dari itu Rasul Paulus mendapatkan rahasia ini. Dia bagikan. Dia punya kerinduan untuk mendoakan jemaat Efesus agar memiliki kedewasaan rohani yang terungkap di dalam ayat ke-14 dikatakan, aku sujud kepada Bapa. Saudara, ini bicara tentang ibadah. Seorang rasul yang dulu dikenal orang yang antikris, yang dikenal orang yang mempunyai intelektual tinggi, dan dia mengungkapkan bahwa aku sujud kepada Bapa. Sujud itu bicara tentang dia merendahkan hati. Sujud itu bicara tentang dia percaya bahwa di atas itu ada Allah yang mau menjadi Bapa. Sujud itu berarti dia tidak khawatir, tidak bimbang. Walaupun dia dianiaya, dia kenal bahwa dia punya Bapa. Saudara, kata sujud itu di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Grekanya dikatakan kamto. Dikatakan kamto itu bukan bakso kamto saudara, tetapi kamto artinya saudara menyembah dengan menundukkan hati.
merendahkan hati dengan iman percaya bahwa ada Bapa yang sedang melindungi. Dan Bapa itu adalah Allah. Saya kasih satu ilustrasi saudara. Kalau hari ini saudara diangkat jadi anak angkatnya Jokowi. Kira-kira saudara bangga atau tidak? Bangga ya? Tidak cukup bangga. Tapi saudara percaya. Saudara aman. Kenapa? Saudara punya Bapa yang berkuasa di negeri ini. Amin enggak saudara? Betul? Enggak? Kalau saudara diangkat jadi anaknya Jokowi. Kira-kira saudara ada ketakutan? Enggak ada. Semua orang hormat. Semua orang percaya. Semua orang ingin mendekat kepada saudara. Karena apa? Anaknya presiden. Walaupun anak adopsi. Kita bukan anak adopsi. Sejak bangsa Israel menolak Kristus, kita dapat anugerah bahwa kita juga Israel rohani. Dijamin masa depan kita cerah dan penuh harapan. Amin. Maka Rasul Paulus berdoa agar Tuhan memberkati setiap jemaat Efesus. Dan doanya apa? Kekayaan. Kekayaannya siapa? Kekayaannya Allah diimpartasikan kepada saudara. Kemuliaan Allah diimpartasikan saudara. Supaya apa? Supaya saudara kuat. Supaya saudara punya kekuatan iman. Supaya saudara merasakan kekuatan itu berasal dari rohnya Tuhan. Yang ada di dalam saudara sehingga imanmu akan bertumbuh. Dan hatimu didasari dengan kasih yang berakar. Di dalam lubuk hati saudara. Saudara, banyak orang Kristen jatuh, bangun. Kenapa? Kasihnya Kristus tidak berakar. Imannya Kristus tidak berakar di dalam hatinya. Maka mudah sekali kita jatuh. Karena saudara, Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya, karena oleh iman kita percaya dia berakar di dalam hati kita, maka kita bersekutu dengan Allah. Yang diartikan persekutuan secara vertikal. Sehingga saudara manunggal dengan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah. Dan siapa sebenarnya atau standar apa saudara mengenal Tuhan. Di dalam kitab Efesus tadi kita baca betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa dalamnya kasih Tuhan. Saya mau tanya dengan saudara. Apakah saudara sudah merasakan dalamnya cinta Tuhan? Lebarnya tanpa batas. Panjangnya tanpa batas. Cintanya kepada saudara. Siapa yang merasakan? Kalau saudara merasakan cinta Tuhan,
saudara merasakan panjangnya, dalamnya, tingginya, lebarnya cinta Tuhan, maka saudara punya akar. Firman itu akan berakar di dalam hati saudara, dan firman itu akan berbuah. Maka dari itu saya mau mengatakan kepada orang Kristen pada akhir zaman ini, banyak orang Kristen mempunyai parameter atau ukuran yang salah. Mengapa? Selalu diukur-ukur bahwa kalau dia menjadi kaya, dari berdoa dia menjadi kaya, langsung dia katakan dia pasti benar di hadapan Tuhan. Separuh saudara. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mau menjadi Bapa yang sekaligus melatih kita. Dia tahu kelemahan saudara, dia tahu kelebihan saudara, dia mengerti kekurangan saudara, dia mengerti apa yang harus dia kerjakan. Untuk membentuk karakter seperti pejunan, dia mengambil tanah, lihat dia bentuk saudara dan saya supaya serupa dengan dia. Maka dari itu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan detail. Dia tahu kekurangan yang seorang ini kelemahannya di sini. Yang ini dia tahu kelemahannya di sini. Yang itu dia tahu kelemahan di sana. Maka dari itu saudara, saya perlu sampaikan kepada saudara, banyak sekali kita selalu mengambil parameter. Aku punya jabatan yang tinggi, berarti Tuhan sudah memberkati aku. Ya, Tuhan memberkati, tetapi hati-hati. Engkau sedang diuji oleh Tuhan. Engkau sedang dilatih seperti seorang pelatih. Makanya saya katakan Bapak yang mau menjadi mentor kehidupan, dia melatih tentang kehidupan. Bagaimana saudara menghadapi kehidupan yang sedang berjalan ini. Kehidupan ini keras. Kita perlu mentor. Kita perlu latih seperti seorang olahragawan. Dia harus dilatih. Dia harus dilatih. Bagaimana dia harus bangun pagi. Harus disiplin. Bagaimana dia harus berlari. Kapan dia harus melatih staminanya. Sampai dia menjadi atlet. Sampai otot-ototnya terbentuk. Sampai syaraf-syarafnya. Sampai refleksnya berjalan. Demikian juga kekristenan. Kerap kali refleks kita itu lambat. Kita diserang oleh iblis. Kita refleksnya melawan iblis itu lambat. Bagaimana serang? Melalui intimidasi. Saudara, saya perlu sampaikan pada waktu saudara mengintimidasi, saudara harus perintahkan, hai pikiran yang negatif, keluar. Bapakku di surga, yaitu Bapa yang bertanggung jawab atas seluruh aspek hidupku. Dan dia sudah punya rancangan, dia punya blueprint untuk masa depan yang cerah. Aku percaya, intimidasi apapun tidak akan terjadi. Kalau hari ini aku sedang krisis ekonomi, aku percaya. Aku akan lebih dekat, aku akan lebih dekat dengan Tuhan, dengan doa, dengan melakukan kebenaran firman. Aku percaya hikmat itu akan turun dan aku akan dapat terobosan. Amin. Tetapi masalahnya saudara, kita Kristen seringkali kita itu tidak mau mengaca. Kita tidak mau tahu kelemahan kita, kita sering bersungut-sungut, kita sering marah, kita sering mengatakan Tuhan kenapa kau begini, kenapa kau begitu, aku sudah begini, aku sudah begitu, kok kurang aja. Karena saudara, untuk mengetahui saudara cantik, ganteng, saudara perlu cermin. Amin. Cermin kita itu apa di dalam kehidupan? Mentor kehidupan mengatakan cermin kita itu adalah firman. Kita perlu periksa apa kehidupan kita sehari-hari. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ada yang mudah tersinggung. Cek. Oh iya, ternyata aku ini ngamuan.
Cek lagi. Oh ya, aku ini ternyata suka menghakimi. Oh cek ya, aku ini ember, suka gosip. Cek lagi. Oh iya, aku kalau ibadah itu nggak fokus. Saudara, kekristenan yang pada dasarnya kalau kita mau berubah, kalau kita mau menjadi Kristen yang sejati, kita perlu ambil cermin, ngoco. Selama orang tidak mau mengaca dirinya sendiri, dia selalu jadi hakim. Ini kurang ini kurang itu, ini kurang ini, kurang ini, kurang. Tidak ada sing cocok. Dan biasanya kalau saudara orang yang suka menghakimi, hakim itu suka menunjuk satu ke sana, satunya ke sini. Hari ini saya baru sampaikan. Manusia nggak ada yang sempurna. Hamba Tuhan pun nggak ada yang sempurna. Gereja ada kekurangan. Banyak kekurangan. Tetapi esensinya gereja yang mau berdampak, gereja itu harus melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Tuhan menginginkan gereja itu bisa berdampak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa itu? Matius 25. Selama kita punya dasar setelah Matius 25, saudara yang lain akan mengikuti. Tuhan ngomong sama muridnya. Waktu aku lapar, engkau beri makan. Waktu aku haus, engkau beri minum. Waktu aku tidak punya pakaian, engkau beri pakaian. Waktu aku dimasukkan ke dalam penjara, engkau menjenguk aku. Engkau enggak takut. Murid-murid mengatakan, kapan? Kita tidak pernah melakukan. Yesus menjawab, pada saat engkau memberikan orang yang lemah, sama memberikan aku. Itu tandanya kalau kita sudah bisa melakukan Matius 25, maka saudara akan bisa melakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Itu dasarnya kebenaran firman. Untuk kita menjadi orang yang sukses. Saudara beribadah supaya diberkati baik. Karena itu pasti saudara diberkati. Tetapi kalau saudara beribadah karena saudara cinta Tuhan, maka Tuhan mengatakan, lakukan yang aku mau. Berbeda dengan orang datang ditanya dengan Tuhan kamu, hei anak muridku, kamu kalau datang ke gerejamu untuk apa? Supaya diberkati. Bagus. Pasti diberkati. Tuhan setuju. Tetapi ada satu anak mengatakan, aku beribadah di tempat ini mencari Yesus karena aku cinta Yesus. Hati Tuhan pasti tersentuh. Yang ini beda. Amin. Saudara datang ke tempat ini. Ada masalah. Pasti ada masalah. Jangan takut dengan masalah. Taruh hatimu. Di waktu saudara beribadah. Dengan hati murni. Karena saudara cinta Tuhan. Maka tingkap langit akan terbuka. Itulah kasih Bapa, saudara.
Bapak itu ingin sekali, saudara, supaya anak-anaknya itu mengikuti apa yang diajarkan. Dia mau mementori anaknya, dia mau mengajar. Yang saya selalu katakan mentor kehidupan itu di dalam bahasa Inggris, life coach. Mentor kehidupan yang mengajar bagaimana kita menghadapi kehidupan yang sulit ini. Banyak pencobaan, banyak gangguan, banyak masalah, banyak tekanan, ekonomi makin hari makin susah, mengatur anak makin hari makin susah, banyak anak yang gak mau taat, banyak anak yang suka berontak, tidak tahu terima kasih, banyak anak-anak yang selalu membanding-bandingkan orang tua dan lain-lain. Hari ini gak gampang, saudara. Tetapi solusi yang saya katakan, kalau saudara dan saya mau bertumbuh, lakukan yang seperti Rasul Paulus ajari. Ada 3 langkah yang Rasul Paulus lakukan. Yang pertama, saudara, bersedia dilatih. Saudara, banyak orang Kristen yang sudah sukses, tanda kutip dia merasa dia sudah kaya, dia sudah dari melarat kaya, susah diomongi. Karena dia merasa aku diberkati pasti benar. Hati-hati, tidak tentu. Banyak sekali orang yang diberkati dari melarat, diberkati jadi orang kaya, tetapi karakternya merosot. Maka dari itu kita harus bersedia dilatih oleh life coach, oleh mentor kehidupan, yaitu Allah Bapa. Untuk apa? Taat firman. Dengan rendah hati. Modelnya kayak apa? Begitu saudara dengar firman, sudah mulai introspeksi. Apakah aku ini orang Kristen yang taat firman apa enggak? Apakah aku Kristen ini Kristen yang bohong-bohongan? Apakah aku Kristen yang betul-betul Kristen melakukan firman? Orang yang mau dimentori, dia harus memahami bahwa dengan mentaati firman saja, baru bisa memiliki kesatuan. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak ngerti. Kalau saudara bicara saudara taat firman, jaminan pasti ada kesatuan. Mengapa saya katakan? Kalau saudara mau bersatu dengan orang, saudara tahu orang itu ngamuan, misalnya suka marah. Tapi saudara mentaati firman, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Bisa nggak kita bersatu? Pasti bisa. Demikian juga istrimu, demikian juga suamimu. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mau memahami dengan mentaati firman, maka saudara bisa memiliki kesatuan dan iman yang kuat dalam satu tubuh Kristus. Saudara, bicara tentang tubuh Kristus ini, saudara, tangan, kaki, telinga, semuanya harus bekerja sama. Saudara, kalau telunjuk ini, saudara, kalau ini bisa bekerja, tidak bisa. Ini tidak bisa. Tetapi ini 5 bisa bekerja. Maka dari itu Yesus mengatakan kita harus menjadi satu tubuh Kristus. Di dalam kehidupan kita, dimulai dari rumah tangga yang kecil, kita saling menghormati, saling melakukan firman, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menguatkan, saling menghormati, saling menghargai. Saya percaya, iblis tidak bisa masuk. Yang kedua, mau dilatih oleh mentor kehidupan, yaitu Allah Bapa melalui firman, untuk mengerti tentang kebenaran anak Allah, yaitu firman. Yesus itu adalah firman yang hidup.
dengan melakukan setiap perintah. Kalau saudara melakukan perintahnya firman Allah, saya jamin saudara akan jadi dewasa. Kenapa? Saya adalah produk dari orang yang gelap. Saya gelap, saya nggak punya Tuhan. Saya mulai umur 17 sampai 25, saya sudah bekerja. Saya berjumpa dengan orang yang bermacam-macam. Ada orang yang preman, ada orang yang gelap, mafia, dan lain-lain. Tapi sejak saya tahun 87 kenal Kristus, saya melihat di pihak sini ada terang. Jadi saya bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang. Waktu saya gelap, saya menghalalkan segala cara. Pada waktu saya diterang, saya merasa, kok kiku? Ada garisnya, saudara. Maka Roh Kudus yang berada di tempat kita selalu mengingatkan. Hati-hati. Saudara, kalau kita mau melakukan perintah firman Allah, saudara akan menjadi dewasa. Saudara dibakar, tidak akan hangus. Saudara kena hujan, tidak basah. Saudara dibanting, tidak tergeletak. Karena apa? Ada Roh Tuhan. Yang terakhir, saudara, bersedia dilatih, pegang firman Tuhan. Ada banyak sekali tantangan. Kamu sekarang sudah berkuasa, kamu sudah kaya, kamu bisa melakukan apa? Pegang firman. Firman Tuhan mengatakan, bahwa setiap langkah kita harus didasari firman. Pegang firman, melakukan firman. Pegang firman, lakukan firman. Kalau saudara sedang diintimidasi, kamu tidak akan bisa lewat. Umurmu tidak akan lewat lebih dari 2 tahun. Saya pegang firman Tuhan. 2010, saya dikatakan dokter, kalau kamu nggak operasi, nggak bisa lewat. 1 tahun, 2 tahun, paling pol 3 tahun, nggak bisa lewat. Saya pegang firman, hai roh intimidasi, keluar. Bapakku di surga, namanya Yesus. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia yang menentukan masa depanku. Saudara, saya pegang firman itu setiap hari. Aku perintahkan organ tubuh berfungsi sempurna. Jantung fungsi sempurna. Arteri berfungsi sempurna. Seperti waktu Tuhan ciptakan. Setiap firman, setiap hari yang kita ucapkan dan kita lakukan akan berakar di dalam hati kita. Sehingga menjadi gaya hidup sampai kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan melalui mujizat. 2010 dokter mengatakan 3 tahun. Sekarang 2023 menginjak kurang berapa hari lagi 2024 dokter salah, saudara. Ternyata saya belum innalillahi, saya bersama saudara melayani sampai akhir hayat. Intimidasi, saudara. Saudara jangan lihat saya hamba Tuhan tidak terintimidasi. Terintimidasi.
Tetapi saya lawan, saya pegang firman, saya lakukan firman. Saya katakan mulai hari ini saya tidak ke dokter. Saya bukan ngajari saudara nggak ke dokter. Itu tergantung iman masing-masing. Cuma pada waktu saya yang menghadapi intimidasi, saya katakan saya mulai hari ini. Saya dapat ayat tentang tulang-tulang kering. Diperintahkan oleh Nabi, tulang-tulang kering engkau yang berserakan, engkau kembali bersatu, menjadi tubuh, menjadi manusia. Maka tulang-tulang itu bersatu. Dimulai dari kesatuan. Firman kalau kita sampaikan dimulai dari kesatuan. Setelah terjadi kesatuan, maka diperintahkan dengan detail. Katakan, tulang-tulang itu akan muncul syaraf-syaraf, otot-otot, daging-daging. Maka muncullah daging. Maka jadilah manusia yang tidak bisa bergerak. Maka Tuhan menyampaikan kepada Nabi, minta ditiup oleh angin, 4 penjuru angin. Maka manusia yang tidak bergerak itu, dia bergerak menjadi manusia. Itu yang saya katakan, langkah iman. Amin. Hari ini saudara harus mulai mengambil Bapa, yaitu Allah, menjadi mentor kehidupan saudara melalui firman yang dilakukan. Kalau saudara sudah melakukan firman Allah, saudara juga akan mementori anak-anak saudara untuk melakukan firman. Nanti anak-anak saudara melakukan berulang-ulang, dia akan menjadi mentor kepada anaknya lagi. Maka mentor kehidupan itu selama-lamanya. Jangan belajar dengan orang di Eropa. Umur 17 hidup sendiri-sendiri. Tidak. Umur 17 tetap dia butuh mentor. Siapa? Bapaknya. Di atasnya bapaknya Allah. Saudara adalah mentor kehidupan untuk anak, cucu, menantu saudara. Untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Caranya apa? Dasarnya firman. Pegang firman. Lakukan. Jadi teladan. Saya percaya. Masa depan anak, cucu, menantu. Cerah dan penuh harapan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan hikmat-Mu. Berikan kekuatan yang baru. Tuntunan penyertaan Roh-Mu menyertai setiap langkah hidupnya. Berkati dalam setiap apa yang hamba-Mu ini kerjakan beserta dengan seluruh keluarganya. Berada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan berikan setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dari setiap taburan kami, persembahan kami Tuhan. Membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami persembahkan dengan penucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623.
Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Sebab Tuhan yang memberikan bagi setiap kita kekuatan berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Katakan matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari semuanya lambaikan tanganmu, katakan Shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalala. Shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, amin, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Kata tetapi Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesusku, katakan pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari angkat tangan kita ke atas. Shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Lagi-lagi katakan Shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta lebih sungguh-sungguh, katakan Shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala. Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan
Amin. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta, lebih sungguh-sungguh katakan, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya.